Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Mau beres kamar. Jadi kamar tuh walaupun pagi sudah diberesin, tapi kalau siang barusan tidur siang ataupun berbaring di sini, aku seneng lihat kamar tuh yang rapi, guys. Jadi sesering mungkin aku ya memberesinnya gitu. Ntar ya. Beres-beres ya. Ini ranjangnya ukuran bukan ukuran 180, ini 160-an. Udah beres, jadi udah bersih. Dan bantalnya ini, bantal yang aku punya ini ya, ini buatan mama. Jadi mama tuh membuat bantal ini dengan menggerek kapuk itu, guys, kapas ya. Itu kapasnya biasanya kan ya kapas satu, apa itu namanya, itu pokoknya kapasnya dijemur dulu gitu, dijemur, diherek-herek gitu sampai itu butir-butirannya kayak isinya itu dibuang, terus dijemur sampai kering gitu, baru nanti dimasukin ke dalam ini, ke dalam kantongnya ini, terus dijahit. Habis itu barulah kita nanti pakai ini sawal bantal, guys. Nggak cuman dua, kemarin juga dari rumahnya mama itu dikasih juga. Jadi tahu mama tuh aku punya bantal tuh yang dua itu hadiah, guys. Jadi yang dua itu hadiah, dan dalamnya itu bukan kapas kan, dalamnya itu apa, kain, kalau nggak salah kain itu. Nah ini, guys, aku masih mau kasih tunjuk ya. Nah, dapat dua lagi kemarin waktu mudik ke rumah mama, itu dapat dua. Kalau ini sudah kapas, ini juga kapas ya, sama guling satu. Jadi di rumah sudah punya guling 3, itu juga buatan mama, yang 2 buatan mama, terus bantalnya yang 4 itu buatan mama. Terus yang ini hadiah ini loh, nah, aku kasih tahu, ini hadiah, ini bukan kapas, ini beda banget. Ini dalamnya nggak tahu apa, aku juga belum menerawang ya, nggak pengen menerawang juga, karena di saat aku belum punya bantal yang kapas buatannya mama ini, karena ini juga setiap hari dipakai, tuh nggak apa-apa lah ya. Cuman kalau tidur gitu, kalau nggak terbiasa pakai bantal yang ini, itu kayak perongkolan gitu loh, guys. Nih kayak gimana gitu loh, perongkolan. Nah, itu, guys. Selain itu kemarin juga dikasih piring sama mama, dibawain piringnya tuh banyak banget, dan itu pun aku sampai kaget dan terharu ya. Itu ada tulisan mama, memang berarti sudah lama banget ya, memang sudah disiapkan untuk anaknya nanti kalau sudah berkeluarga, kalau sudah menikah kayak gitu, memang sudah disediain. Harus ini ya. Jadi satu kardus kemarin bawahnya tuh berapa kardus ya, bawahnya kemarin tuh 1 kardus lebih. Nah, guys, dibawain piring tuh banyak banget. Nah, aku kasih tunjuk, ini full ini, wow, ini full, ada nggak tahu berapa lusin, mungkin 5 lusin ya, sama yang di atas sudah aku pakai itu, dan ada namanya. Jadi namanya aku Lisna Handayani.
Terus adik aku tuh juga dikasih, adik aku kan belum pulang dari Hong Kong, tapi sudah disiapin gitu sama mama disiapin piring, aku disiapin piring juga, adik disiapin piring. Itu anaknya semuanya tuh rata. Mama aku tuh tipe orang tua yang adil. Bentar ya, ada sendoknya juga. Sendoknya mana? Nah, ini sendok-sendok ini juga dari mama ya. Jadi sudah aku tolak sih sebenarnya, dari awal tuh sudah aku tolak. Oh ya, sendoknya ini juga ada nama loh. Nah, ini nama Lisnaha itu. Yang satunya juga ada namanya adik aku, Wiwit S gitu. Adik aku namanya kan Wiwit Sri Purwati. Jadi setiap anak itu memang sudah di planning ya, untuk apa yang dikasihkan anaknya gitu, disamaratakan. Mamaku tuh nggak pernah membedakan kasih sayang. Aduh, sebentar, taruh dulu ah. Bentar ya guys ya. Nah, kalau pulang gitu ya, pulang ke rumah gitu sering inget biasanya mama tuh ngasih aku kayak mempersiapkan seperti itu tuh. Sampai aku pulang ke rumah sini tuh biasanya aku tuh terharu gitu, kayak segitunya gitu orang tua aku yang sudah menyempatkan hadiah ya, hadiah menurut aku spesial banget gitu loh, sudah mempersiapkan nanti anaknya kalau bikin rumah kayak gitu dikasih itu juga panci, terus panci besar itu juga dikasih. Terus mau dibelikan apa aku nggak mau gitu loh, nggak usah kayak gitu, dipakai aja sendiri, nggak usah beli-beli untuk anaknya. Kalau dikasih uang anaknya tuh ya disimpan, nggak usah dikasihkan lagi, maksudnya dibelikan apa lagi untuk anaknya gitu. Mama aku tipe kayak gitu, yang dari dulu sih, dari waktu aku di Hong Kong tuh kan aku selalu, ya namanya anak kan, kita dapat rezeki harus ingat orang tua. Jadi setiap bulan itu kayak aku sama adikku itu selalu jatah ya seadanya gitu, seadanya kita gitu. Itu uangnya juga nggak dipakai guys, jadi uangnya itu disimpan, terus pulang itu dibelikan perhiasan emas ya, kayak kalung, kayak gelang, kayak apa namanya ini, cincin gitu. Terus nanti itu kok modelnya model anak muda gitu, aku tanya kan, terus ini dipakai gitu loh, kenapa kan kayak gitu, ya dipakai aja, ini mama belikan kamu gitu. Terus aku kan ngomong ya, sama ngapain kok memikirkan aku sama adik gitu, ya pengennya sih katanya kalau aku nggak pakai cincin apa gelang gitu, itu menurut mama tuh aku nggak apa, maksudnya mungkin nggak ada uang atau gimana gitu loh, uangnya dikasihkan ke mama, makanya aku nggak pakai itu. Padahal aku kan nggak menginginkan itu, nggak pengen juga pakai gitu. Kalau pengen kan ya beli sendiri gitu loh. Tapi orang tua aku tuh selalu kayak gitu. Orang tua aku tuh orang tua yang menurut aku waktu aku di luar negeri tuh nggak pernah yang minta kiriman gitu, nggak pernah, beneran. Jadi nggak pernah kayak sambat lah istilahnya, bahasa Jawanya tuh nggak pernah ngeluh sambat minta gitu. Ya alhamdulillah anak-anaknya juga nggak sambat pun tuh ngerti gitu loh, maksudnya kewajiban sebagai anak kalau dapat rezeki, karena rezeki itu kan datangnya dari Tuhan. Terus selain itu kita dapat rezeki, anak dapat rezeki itu dari doa orang tua juga tentunya, selain kerja keras kita juga, selain dari doa kita sendiri, itu orang tua yang sudah mendoakan kita seperti itu. Makanya kalau kita berada di perantauan jangan lupa ya, kalau kita nggak di perantauan pun, kalau kita dapat rezeki jangan lupa orang tua gitu, selalu dialiri kalau ada ya, berusahanya kayak gitu. Makanya sesampainya saya di rumah di Indonesia itu kan menjadi kebiasaan, sebelum saya pulang setiap bulan tuh pasti saya kirim kan. Terus sampainya di rumah kan otomatis kemarin kan buat rumah,
terus pokoknya banyak lah pengeluaran-pengeluaran yang seperti itu. Dan tahu sendiri kan, kita tuh di rantau orang biasanya ngelihatnya tuh lama waktunya pasti duitnya banyak, tapi sekarang kayak buat rumah terus material dan sebagainya itu kan mahal juga ya, belum lagi kita pengeluaran pokoknya ya tahu sendiri, pasti semuanya pernah ngalami seperti ini gitu. Jadi mau berapa kalau kita nggak bisa kerja lagi, maksudnya belum ada kerjaan lagi, itu pasti juga habis walaupun uang seberapa gitu mas, seberapanya tuh seberapa gaji aku itu waktu di Hong Kong, terus gaji suami juga gitu, karena kita juga nggak memikirkan diri sendiri juga, kita juga punya keluarga gitu. Jadi kan kita kerja juga nggak memikirkan kita sendiri dimakan sendiri gitu, nggak, kita punya keluarga kayak gitu ya guys ya. Ya akhirnya sekarang tuh kayak jarang, nggak kayak di luar negeri kemarin itu ngasih yang nggak bisa ngasih yang rutin gitu ya, kalau ada selalu doa, selalu berusaha. Makanya saya sama suami selalu berusaha, saya berharap juga yang terpenting kita usaha dulu lah gitu, apa yang kita bisa gitu. Saya di rumah juga jualan itu kayak bedak, kayak hand body, kayak seperti itulah, MS Glow dan juga Scarlett itu ya. Jadi dari situ alhamdulillah kalau dapat gitu ya disimpan gitu, disimpan nanti dibelanjakan lagi. Terus apa untungnya itu ya, walaupun nggak seberapa tapi disyukuri gitu, kalau barang sudah terjual itu kayak senang, kesenangan tersendiri gitu, kayak wah gitu ternyata aku bisa jualan gitu guys, seperti itu loh ya. Terus selain itu bukan masalah kita bisa nggak, tapi kita mau nggak berusaha dan Allah memberi rezeki buat kita gitu loh. Nah sekarang ini apa kayak jarang, nggak kayak waktu di luar negeri ngasih yang umpamanya berapa juta atau berapa, itu kan enteng ya kalau di sana ya, kita ngasih ke orang tua kayak gitu tuh seneng gitu. Kalau gajian itu selalu disisihkan setiap bulan, itu selalu harus jatah orang tua gitu. Terus pulang tuh kayak harus apa ya, menyesuaikan dan juga tahu juga kantong kita, terus kebutuhan kita juga gitu kan. Dan penghasilan pun juga nggak itu di luar negeri gitu, jadi harus benar-benar menata masa depan juga gitu loh. Kira-kira gitu kalau mau ngasih, kalau belum ada kerjaan takutnya kita juga nanti malah menyusahkan kayak gitu. Nah itu merupakan hal yang tersedih juga buat aku ya, beneran sedih, karena aku sudah lama banget aku di kerja di rantau. Itu kebiasaan yang selalu maksudnya bisa jatah lah, sekiranya tuh langsung ada umpamanya, walaupun nggak ada bulan ini kan kita bisa mengandalkan bulan depan, itu pasti selalu ada gitu uangnya berapa itu yang diminta tuh umpamanya. Tapi orang tua aku nggak tipe minta seberapa yang kita kasih gitu, mau yang berapa kita kasih itu ada kan. Kalau bulan ini nggak bisa, bulan depan pasti gajian seperti itu. Terus sekarang ya harus menyesuaikan hal itu kan, menjadi apa ya, menjadi buat aku pribadi ya kayak sedih gitu. Pengennya tuh setiap ketemu orang tua atau main ke sana tuh lalu ngasih gitu loh, pengenku seperti itu gitu ya. Semoga aja rezeki aku, rezeki semuanya teman-teman dilancarkan biar kita bisa selalu mengaliri orang tua kita gitu ya guys ya. Tapi jangan patah semangat, karena roda itu nggak selalu di atas juga, karena berputar. Dan kita harus bisa bersyukur, menerima, dan terus berusaha gitu loh. Nggak selamanya enak kayak gitu. Makanya di saat kita enak itu harus bisa pintar-pintar menyisihkan gitu ya, harus bisa menyisihkan uang gitu, karena kita nggak tahu kan mungkin kapan nggak enaknya atau gimana gitu. Kalau di saat kita enak udah hambur-hamburkan aja, habiskan saja, nanti di saat kita nggak enak atau berada di titik yang bawah itu, kita nggak punya apa-apa, udahlah nggak tahu lagi. Kalau imannya nggak kuat ya bisa teriak-teriak mungkin kayak gitu ya, terus atau gimana gitu, maksudnya keterpurukan gitu ya. Makanya kita harus selalu hati-hati yang berada di luar negeri juga kayak gitu ya. Kalau kita punya rezeki
kita di sana bisa gajian. Jangan lupa sisihkan untuk masa depan kalian, jangan cuma mikir seneng waktu berada di luar negeri gitu. Jadi mikirlah, karena kebahagiaan yang kalian dapat nanti itu sebenarnya yang patut dinikmati itu waktu kalian pulang kampung, di kampung halaman kalian sendiri gitu. Apa yang kalian inginkan, wujudkan terus dengan cara yaitu tadi menabung. Kalau kalian punya target misalnya buat rumah, ya nabung itu buat rumah, buat apa gitu. Kalau punya target buat usaha, ya nabung gitu, fokus gitu loh. Kita harus fokus karena di sana tuh godaan tuh banyak banget gitu, banyak banget pokoknya yang shopping yang serba diskon itu ya. Wah, itu kita bisa lupa gitu, bisa habis, dan nanti pas tiba waktunya kita mau pulang, wah gimana nih, udah mau pulang terus kok belum ngumpul, itu kita sendiri yang kebingungan guys, kayak gitu. Jadi menurut aku harus pandai-pandailah di negeri orang, harus pandai-pandailah kita di saat kita lagi ada rezeki gitu, harus disyukuri, terus harus bisa menyisihkan gitu, harus bisa menyisihkan ini buat apa, ada planningnya gitu. Jangan cuman mikir seandainya kita dapat rezeki, ya katakanlah umpamanya sehari, umpamanya hari ini gitu dapat 500, itu jangan langsung wah beli ini beli itu, makan ini makan itu, jangan. Kita harus menyisihkan dulu. Kalau aku, jadi uang listrik berapa, uang wifi berapa, kayak gitu, terus sisanya itu buat itulah gitu loh. Terus sampai biasanya ya, ini kalau menurut aku, kalau aku pribadi, jadi biasanya aku tuh kan ya alhamdulillah dikasih, maksudnya kayak ya kendaraan kayak gitu ya, itu ada pajaknya, itu semuanya sudah aku planning juga gitu. Kalau dapat rezeki mungkin katakanlah nggak pastilah, kadang ya tiba-tiba aja dapat rezeki suruh moto itulah, terus dapat rezeki dari bedak itu jualan, itu aku sisihkan juga jadi uang pajak motor. Walaupun kemarin baru bayar, mungkin masih ada 9 bulan lagi gitu, nggak perlu takut, kita harus bisa mempersiapkan sejauh mungkin. Yang sekiranya tanggungan agak gede agak besar itu udah, itu dicatat, kita harus nyatet di buku kayak gitu guys. Jadi ini sangat penting sekali ya, kita membuat catatan di buku berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar gitu. Apalagi kalau nanti pendapatannya kalian tuh mungkin sudah banyak. Saya saja yang pendapatannya, maksudnya sekarang ini ya lagi berusaha gitu, sudah seneng ya dengan anggaran, dengan punya buku itu seneng gitu. Jadi kita tahu setiap hari atau perkembangan kita tuh tahu bulan ini berapa pengeluarannya, bulan depannya berapa, itu ada, kita bisa melihat perbandingannya gitu. Kalau mungkin bulan ini kok banyak banget ya kita untuk bulan depannya kita bisa mengurangi, seperti itu guys. Oke, terima kasih video dari saya, karena ini udah saya mau mandi, mau beres-beres ya. Nanti mau beli obat buat suami. Ya udah, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.